Oke, selamat pagi anak-anak. Untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang persamaan trigonometri yang berbentuk sin X sama dengan A dan cos X sama dengan A serta tan X sama dengan A. Nah, untuk lebih jelas, kita langsung saja ke contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan sin X sama dengan setengah untuk X lebih dari 0 dan X kurang dari 2V. Nah, perhatikan di sini syaratnya adalah sudut dalam bentuk radian atau dalam bentuk V. Nah, cara yang pertama yang kalian harus lakukan adalah mengubah bentuk sin X sama dengan A ini menjadi bentuk sin X sama dengan sin alpha. Nah, ini setengah kita rubah dulu menjadi bentuk sin. Nah, sini buat jawab ya. Nah, sini ada sin X sama dengan, nah, setengah ini kita rubah dalam bentuk sin. Sin berapa? Hasilnya setengah. Nah, sin yang menghasilkan nilai setengah itu adalah sin 30. Nah, sekarang 30 derajat ini kita rubah dalam bentuk radian. Nah, 30 derajat dalam bentuk radian itu adalah sin 1/6 pi. Nah, setelah bentuknya sudah dirubah menjadi sin X sama dengan sin alpha. Nah, sekarang kita lanjut ke rumus mencari himpunan penyelesaian dari persamaan sin. Nah, untuk sin itu ada dua rumusnya. Kita buat dulu rumus yang pertama. Berarti rumus yang pertama adalah X sama dengan alpha ditambah K. Nah, karena bentuknya dalam V, berarti kita buat K kali 2V. Kita ganti, berarti X sama dengan alpha diganti dengan ini ya. Nah, ini alpha berarti 1/6V ditambah K kali 2V. Oke. Nah, sekarang bentuknya sudah dirubah. Sekarang kita ganti nilai kelipatannya atau nilai K. Pertama dari K sama dengan 0. Jadi tinggal diganti X sama dengan 1/6V ditambah ini 0 ya, 0 kali 2V. Nah, ini hasilnya tetap 1/6V. Nah, sekarang ini 1/6V apakah memenuhi syarat? Ya, tentu, berarti ini memenuhi. Nah, lanjut, berarti K sama dengan 1. 1 berarti X sama dengan 1/6V ditambah 1 kali 2V. Nah, tinggal disamakan nanti penyebutnya ya. 1/6 ditambah 1 kali 2 hasilnya 2. Berarti 1/6 ditambah 2. Nanti kalian tinggal samakan penyebutnya. Itu hasilnya adalah 13/6V. Nah, 13 bagi 6 ini hasilnya melebihi 2 ya, atau 2, sekian. Berarti di sini tidak memenuhi syarat. Jadi di sini kita buat tidak memenuhi. Nah, sekarang lanjut ke rumus yang kedua. Rumus yang kedua, X sama dengan V dikurangi alpha ditambah K kali 2V. Tinggal ganti juga ya. X sama dengan ini V, alpanya adalah 1/6V ditambah K kali 2V. Kita kurangi dulu. Berarti di sini 1 dikurangi 1/6, samakan penyebut juga. Berarti di sini jadinya 6/6 dikurangi 1/6 hasilnya 5/6V ditambah K kali 2V. Lanjut, sekarang kita ganti nilai K. Pertama, K sama dengan 0. Di sini X sama dengan 5/6V ditambah 0 kali 2V. Ini hasilnya 0, berarti jawabannya adalah 5/6V. Nah, 5 bagi 6 itu memenuhi syarat ya. Jadi ini kita buat memenuhi.
Kemudian lanjut K sama dengan 1. Berarti X sama dengan 5/6 Pi ditambah 1 kali 2V. Nah, 1 kali 2 hasilnya 2. Berarti 5/6 Pi ditambah 2V. Nah, itu samakan penyebutnya. Berarti samakan penyebutnya jadi 6. Di sini 6-nya kali 2 ya. Jadi 12 tambah 5 hasilnya 17/6 V. Nah, 17 bagi 6 ini lebih dari 2 ya. Berarti tidak memenuhi. Nah, jadi sekarang kita buat kesimpulannya. Kesimpulannya, jadi himpunan penyelesaiannya ya, adalah, nah kita tulis sudut yang memenuhi ya. Berarti ini adalah 1/6 Pi dan 5/6 V. Selesai. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang nomor 2. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan cos 2x sama dengan min setengah akar 3 untuk x lebih dari 0 derajat dan x kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, pertama sama ya seperti soal sebelumnya, kita rubah dulu bentuk ini. Cos 2x sama dengan A ini kita rubah menjadi ruas kiri dan kanan itu dalam bentuk cos. Nah, pertama kita buat cos 2x. Nah, min setengah akar 3 ini rubah dalam bentuk cos. Kosinus yang menghasilkan min setengah akar 3 itu adalah cos 150. Berarti kita buat di sini cos 150. Nah, ini ya, beda dengan yang sebelumnya ya. Kalau yang sebelumnya itu karena syaratnya dalam bentuk V, berarti sudutnya itu rubah dalam bentuk V. Nah, karena di sini syaratnya adalah masih dalam bentuk derajat, berarti tetap di sini adalah cos 150 derajat. Nah, lanjut kemudian kita pakai rumus mencari himpunan penyelesaian atau nilai X dengan persamaan cos. Nah, di sini juga rumusnya ada 2. Yang pertama, rumusnya adalah X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Nah, yang di ruas kiri ini kita ganti dengan 2x. Berarti di sini buat 2x. Kemudian alfa ganti dengan 150 ditambah K kali 360 derajat. Nah, di sini agar di ruas kiri ini x berdiri sendiri, berarti di sini kita ruas kiri dan ruas kanan itu sama-sama dibagi 2. Sama-sama bagi 2 ya. Di sini 2x bagi 2, berarti 2 bagi 2 hasilnya 1, jadi kita tulis x. Kemudian 150 bagi 2 itu adalah 75 derajat ditambah K kali 360 bagi 2 hasilnya 180 derajat. Nah, ini kita ganti sekarang nilai K. Untuk K sama dengan 0, di sini buat X sama dengan 75 derajat ditambah 0 kali 180. Nah, ini hasilnya tetap 75 derajat. Memenuhi ya. Memenuhi nilai, berarti sini kita buat memenuhi. Kemudian K sama dengan 1. Berarti X sama dengan 75 derajat ditambah 1 kali 180. Nah, ini dikalikan dulu. 1 kali 180 hasilnya 180 derajat. Kemudian jumlahkan dengan 75 derajat. Itu hasilnya adalah 255 derajat. Masih memenuhi syarat ya. Memenuhi. Lanjut, K sama dengan 2. Di sini X sama dengan 75 derajat ditambah 2 kali 180 derajat. Ini 2 kali 180 hasilnya 360, kemudian jumlahkan dengan 75 itu adalah 435 derajat.
melebihi 360 derajat ya, berarti ini tidak memenuhi. Jangan dilanjutkan lagi ya, kita stop sampai di sini. Kemudian kita gunakan rumus yang kedua. Nah, rumus yang kedua, X sama dengan min alfa ditambah K kali 360 derajat. Ganti X-nya dengan 2X. 2X, berarti alfanya adalah 150, berarti min 150 derajat ditambah K kali 360. Ya, sama-sama dibagi 2. Ini nilainya X sama dengan min 75 derajat tambah K kali 180 derajat. Nah, sekarang kita ganti nilai kelipatannya. K sama dengan 0. Sini X sama dengan min 75 ditambah 0 kali 180 derajat. Ini 0 berarti hasilnya min 75 derajat. Nah, min berarti dia kurang dari 0 ya. Jadi ini tidak memenuhi. Karena di sini masih rentangan min, nah sedangkan sini kan sudutnya itu positif ya. Jadi di sini kita lanjut. K sama dengan 1. Karena masih min ya, kita lanjut. Berarti X sama dengan min 75 derajat ditambah 1 kali 180 derajat. Ini 180 berarti min 75 tambah 180 itu hasilnya adalah 105 derajat. Memenuhi syarat. Lanjut, K sama dengan 2. Jadi X sama dengan min 75 derajat ditambah 2 kali 180. Ini dikalikan 2 kali 180 hasilnya 360. Berarti min 75 ditambah 360 derajat itu adalah 285 derajat. Masih memenuhi ya. Masih memenuhi. Sekarang kita lanjut. K sama dengan 3. X min 75 ditambah 3 kali 180 derajat. Nah, 3 kali 180 derajat itu kan 540 ya, pasti dah lebih. Kemudian nih, min 75 tambah 540, hasilnya adalah 465 derajat. Ini tidak memenuhi syarat. Nah, jadi kesimpulannya dapat kita buat. Kesimpulannya, jadi himpunan penyelesaiannya atau ibu singkat ya. Himpunan penyelesaiannya atau HP. Nah, kita tulis dari sudut-sudut yang memenuhi, dimulai dari sudut terkecil. Nah, paling kecil ini ya. Nah, berarti 75 derajat. Kemudian sini ada 255. Di sini ada 105. Berarti kita tulis dulu 105 derajat. Ini ya. Selanjutnya ini 255 derajat. Yang terakhir adalah 285 derajat. Baik, kita lanjut ke contoh yang terakhir. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan tan 3x min 15 derajat sama dengan 1. Dengan syarat x lebih dari atau sama dengan 0, kemudian x kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Nah, ini kita rubah dulu persamaannya. Di sini kita buat tan 3x min 15 derajat. Nah, kita rubah 1 ini dalam bentuk tan. Tan berapa? Hasilnya 1. Itu adalah tan 45 derajat. Ya. Nah, lanjut ke rumus persamaan tan. Nah, untuk mencari nilai x pada tan, itu ada satu rumusnya, yaitu x sama dengan rumusnya ya. X sama dengan alfa ditambah K kali 180 derajat. Nah, ini yang di ruas kiri kita copy bawa ke sini ya. Ini 3x min 15 derajat. Alfa ganti dengan 45. Ditambah K kali 180 derajat. Nah, ini min 15 kita pindah ke ruas kanan. Biarkan x di sebelah kiri. Jadi 3x sama dengan 45 derajat. Nah, min
menjadi 15, jadinya di sini plus 15 derajat tambah K kali 180 derajat. Nah, sini agar X-nya di sini koefisiennya itu menjadi 1, berarti di sini kita sama-sama bagi 3. Boleh, berarti di sini X 45 bagi 3 hasilnya 15. 15 bagi 3 itu 5 tambah K kali 60 derajat. Ini itu 80 bagi 3 ya. Ini bisa dijumlahkan, berarti X sama dengan 20 derajat ditambah K kali 60 derajat. Nah, sekarang kita lanjut ubah nilai K. Dimulai dari K sama dengan 0. Berarti X sama dengan 20 derajat ditambah, ganti K-nya ya, 0 kali 60 derajat. Ini 0, berarti hasilnya adalah 20 derajat. Masih memenuhi syarat. Kemudian lanjut, K sama dengan 1. Jadi X 20 derajat ditambah 1 kali 60 derajat. Berarti 60 ya, 60 derajat tambah 20 derajat itu adalah 80 derajat. Masih memenuhi. Lanjut, K sama dengan 2. Berarti X 20 derajat ditambah 2 kali 60 derajat. 2 kali 60 derajat itu adalah 120 tambah 20 di 140 derajat. Masih memenuhi. Lanjut lagi, K sama dengan 3. Di X sini 20 derajat ditambah 3 kali 60 derajat. Nah, 3 kali 60 derajat itu 180 tambah 20 berarti 200 derajat. Masih memenuhi. Lanjut, K sama dengan 4. Jadi X sama dengan 20 derajat tambah 4 kali 60 derajat. Ini 240 ya. Tambah 20, 260. Masih memenuhi juga. Lanjut, K sama dengan 5. Berarti X 20 derajat ditambah 5 kali 60 derajat. 5 kali 60 derajat itu adalah 300 derajat ditambah 20 derajat, hasilnya 320 derajat. Masih memenuhi juga. Lagi satu, coba K sama dengan 6. Nah, ini pasti lebih nih. 20 derajat. Kenapa saya bilang lebih? Karena 6 dikali 60 derajat itu hasilnya adalah 360 derajat. Kemudian jumlahkan dengan 20 derajat itu hasilnya adalah 380 derajat. Jadi melebihi ya. Jadi tidak memenuhi. Jadi kesimpulannya, jadi himpunan penyelesaian dibuat dari sudut kecil 20 derajat, 80 derajat, 140 derajat, 200 derajat, 260 derajat, dan yang terakhir 320 derajat. Selesai.